selamat datang di channel Kucing Film. Kali ini Kucing Film akan meringkas alur cerita film animasi berjudul Boboiboy Movie 1 dan 2. Boboiboy The Movie 1 dan 2 adalah sebuah film animasi 3D asal Malaysia yang diproduksi oleh Alimonster Studios. Bagaimana ceritanya? Gak usah basa-basi, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Film disambut dengan sekelompok alien jahat bernama pasukan tank kotak yang mencoba menangkap sfera kuasa generasi pertama, yaitu Klam Kabot. Pasukan ini diketuai oleh Borara dan anak buahnya yaitu Gaganas, Yoyo-O, Kikita, serta pembantunya yaitu Chichiko. Ia ingin menangkap Klam Kabot karena ingin mengambil kekuatannya untuk kejahatan. Klam Kabot mencoba melarikan diri dari kejaran pasukan tank kotak dengan kecepatan maksimal agar ia bisa lolos. Namun, Klam Kabot akhirnya pun berhasil ditangkap dengan pasukan robot lebah milik pasukan tank kotak. Borara pun tetap puas karena sekarang ia berhasil menangkap Klam Kabot. Tetapi sesuatu terjadi. Kikita mendeteksi adanya kekuatan teleportasi yang sangat tinggi. Klam Kabot menggunakan kekuatan teleportasinya yang menyebabkan dirinya serta pulau yang ditempatinya hilang dalam sekejap. Pada waktu yang bersamaan, seorang nelayan yang sedang menangkap ikan pada malam hari terkejut melihat sebuah objek besar keluar dari air. Ia terkejut karena objek besar yang dilihatnya adalah sebuah pulau yang terapung. Keesokan harinya di rumah Boboiboy yang baru saja bangun tidur dibangunkan oleh Ochobot, teman robotnya yang juga generasi ke-9 dari sfera kuasa. Ia membangunkan Boboiboy karena Boboiboy sudah terlambat untuk pergi berkemah. Yaya dan Ying memanggil Boboiboy untuk mengingatkan dia bahwa hari ini hari berkemah. Boboiboy langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Tapi tiba-tiba ia terkejut melihat pesan dari Gopa yang ditulis di cermin. Gopa menginginkan Boboiboy agar jangan terlambat melalui jendela kamar mandi. Boboiboy dan Ochobot siap untuk pergi berkemah. Namun ketika sedang dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan perampok yang sedang dikejar-kejar oleh polisi bersama dengan reporternya yang bernama Rafli J. Jambul. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Boboiboy pun mengejar perampok dan meninggalkan Ochobot begitu saja. Adudu yang mendengar ada perampokan di kota langsung bergerak ke lokasi bersama prop dengan nama pasukan mereka yaitu Jiro-Jiro untuk membantu perampok tersebut. Namun akhirnya kalah oleh Boboiboy. Boboiboy akhirnya berhasil membantu polisi menemukan serial perampok laundry. Setelah itu dia pergi ke kedai Tok Aba, melupakan perjalanan berkemah dengan teman-temannya. Ketika Tok Aba mengingatkannya tentang berkemah, ia baru ingat tentang perkemahan dan segera pergi ke halte bus, di mana Ochobot dan teman-temannya menunggu. Sementara itu, Borara, ketua pasukan tank kotak, sengaja mendengar Yoyo memberikan penjelasan bahwa Klam Kabot teleportasi ke bumi, tetapi gagal untuk mendapatkan lokasi yang tepat dari itu. Borara menjadi marah dan mengancam untuk baik mencari atau keluar dari pesawat ruang angkasanya. Yoyo gugup mencari untuk itu, tetapi ia menemukan lagi daya kuasa dengan frekuensi yang lebih rendah daripada Klam Kabot. Yoyo memberitahu Borara letak di mana Klam Kabot teleportasi, walaupun itu bukan milik Klam Kabot. Di halte bus, Boboiboy tiba di depan teman-temannya yang marah, terutama Ochobot karena tak memperdulikannya. Dia meminta maaf, tetapi teman-temannya menolak dan memilih meninggalkannya. Boboiboy termenung dan datanglah Papa Jola yang memotivasi dia untuk membujuk teman-temannya. Papa Jola kemudian mengajak Boboiboy untuk mencari sotong besok dan mengajak teman-teman Boboiboy. Boboiboy kemudian setuju untuk mencari sotong bersama Papa Jola besok. Keesokan harinya, Boboiboy memberitahu teman-temannya tentang memancing cumi-cumi, tetapi mereka pikir itu adalah ide yang buruk. Tiba-tiba, geng tank kotak membuat mereka masuk dan menuntut Boboiboy untuk memberikan power spera.
Borara mengambil Ochobot dan membuat Boboiboy melawan Borara dan Gaganas. Gaganas berhasil mengalahkan Boboiboy. Borara menggunakan kekuatan lubang hitam untuk menghancurkan kedai Tok Aba. Ochobot diambil oleh pasukan tank kotak. Adudu dan Prop berhasil memasuki pesawat ruang angkasa tank kotak. Feng datang terlambat ke kedai Tok Aba. Scan berpindah ke Papa Jola yang sedang selfie sendirian di dermaga. Dia dikejutkan oleh kedatangan Boboiboy dan teman-temannya. Mereka meminta bantuan untuk menemukan Ochobot. Mereka menemukan petunjuk tentang lokasi pulau yang terapung, yang dekat dengan mercusuar. Mereka naik perahu menuju lokasi mercusuar itu. Sementara itu, di pesawat ruang angkasa tank kotak, Adudu bertemu Kikita dan jatuh cinta padanya. Prop meminta Borara apakah mereka takut Boboiboy datang kembali untuk membantu Ochobot. Borara merasa aneh ketika ia mendengar bahwa Boboiboy dan Ochobot berteman. Prop menjawab dengan mengatakan bahwa ia dan Adudu berteman. Para anggota tank kotak pun tertawa mendengar jawaban Prop. Adudu marah, lalu Borara bertengkar dengan Adudu. Namun akhirnya mereka terganggu informasi bahwa Boboiboy dan teman-temannya mendekat. Borara memberikan Adudu kurita, yaitu cumi-cumi kecil yang membesar bila terkena air. Adudu dan Prop dengan kurita kemudian dikeluarkan dari pesawat menuju laut. Sementara itu, Papa Jola menyadari bahwa Adudu semakin dekat. Boboiboy perintah Ying untuk mempercepat perahu menggunakan kekuatannya. Mereka akhirnya menemukan Adudu dan Prop. Kurita yang terkena air laut tumbuh dengan ukuran raksasa dan menyerang kapal Boboiboy dan Adudu. Mereka mencoba untuk mengalahkan Kurita, namun gagal. Perahu mempercepat lari dari Kurita. Mereka akhirnya mendarat di pulau besar. Feng mengira dia telah mengalahkan cumi-cumi raksasa, tetapi tiba-tiba cumi-cumi itu menyerang mereka lagi. Yaya mengangkat perahu, tidak menemukan cumi-cumi yang tersembunyi di bawah mereka. Kurita berenang ke arah mereka. Papa Jola lalu melempar gopal ke arah cumi-cumi raksasa itu, sehingga ia dapat mengubahnya menjadi makanan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan di hutan pulau, bersama Papa Jola yang sedang makan cumi-cumi goreng. Mereka berkemah di hutan untuk bermalam. Sementara itu, Yoyo memonitor pergerakan Ochobot. Kelam kabot yang telah menjadi target dari alien muncul entah dari mana dan kehilangan transmisi yang terakhir. Akibatnya Borara perintah Yoyo untuk melepaskan makhluk yang dijuluki Jirek. Scan berpindah pada Boboiboy dan teman-temannya. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka tanpa Papa Jola dan Adudu serta Prop. Setelah melompati jurang dan akhirnya memasuki gua, Ying akhirnya menemukan Ochobot yang terlihat sedang dikendalikan oleh Kelam Kabot. Boboiboy buru-buru menyerang Kelam Kabot, mencurigai dia sebagai salah satu anggota geng tank kotak, sampai Ochobot menghentikannya. Mereka akhirnya mendengarkan cerita Kelam Kabot tentang dirinya dan ras alien Atata 3. Sementara itu, Borara menemukan mereka dan menyerang mereka. Teman-teman Boboiboy lari dengan bantuan Kelam Kabot. Sementara itu, di camp, Papa Jola menyadari bahwa ia ditinggalkan sendirian. Dia melihat Adudu dan Prop dari jauh. Papa Jola mengejar Adudu dan bertanya kepadanya. Adudu berkata bahwa pasukan tank kotak telah menculik Boboiboy dan teman-temannya. Scan berpindah. Kelam Kabot membawa Boboiboy dan teman-temannya ke Power Spera Lab, di mana Power Spera diciptakan. Tetapi Borara dan Gaganas mengikuti mereka dan menyerang mereka. Setelah mereka melawan Borara dan Gaganas, Kelam Kabot melemparkan mereka ke platform yang bergerak. Gaganas menyerang mereka, menghancurkan platform. Dia menduga teman-teman Boboiboy mati. Setelah Borara telah menangkap Kelam Kabot, mereka kembali ke angkasa mereka. Tanpa diketahui mereka, Boboiboy dan teman-temannya bersembunyi di bawah puing-puing. Lalu Adudu dan Prop menipu Papa Jola. Papa Jola marah dan menuntut mereka untuk menunjukkan tempat teman-teman Boboiboy. Mereka semua diserang oleh Jirek atau seekor hiu raksasa dengan kaki, dan melarikan diri ke tempat yang aman dari makhluk itu. Di dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah bukit untuk turun.
Pada akhir bukit, Papa Jola, Adudu, dan Prop berpegangan di tepi jurang untuk menghindari mereka dari jatuh. Jirek juga meluncur ke bawah bukit, tetapi di saat dia akan jatuh, Papa Jola membantunya dan Jirek pun berhutang budi pada Papa Jola dan memutuskan untuk bergabung dengan Papa Jola. Hal ini juga mengancam Adudu dan Prop jika mereka tidak ingin bergabung dengannya. Mereka pergi ke pesawat ruang angkasa Tengkotak. Dengan bantuan Jirek, mereka berhasil masuk, tetapi akhirnya ditangkap oleh Gaganas dan Kikita. Teman-teman Boboiboy tiba di depan pintu Power Spera Lab. Setelah beberapa penyelidikan mencoba membuka pintu, namun pintu terbuka sendiri. Mereka masuk ke laboratorium dan disambut oleh komputer laboratorium. Perintah komputer laboratorium Ochobot untuk mengupgrade. Sementara itu, Klam Kabot disiksa oleh pasukan Tengkotak. Setelah upgrade, Ochobot memiliki penampilan baru. Tiba-tiba, komputer mengatakan kepada mereka bahwa kekuatan teleportasi siap untuk digunakan. Borara dan Yoyo-O terkejut, ternyata Klam Kabot tidak mempunyai kekuatan teleportasi. Ochobot mengatakan kepada mereka misi sebenarnya yaitu lari dengan menggunakan kekuatan teleportasi ke tempat yang jauh dari pasukan Tengkotak. Boboiboy menjadi sedih dan bertanya apakah ada cara lain. Perintah komputer Ochobot untuk teleport sudah hampir selesai. Tetapi setelah beberapa saat, Yoyo-O menghubungi Boboiboy. Borara marah dan menuntut untuk memberikan Ochobot ditukar dengan Papa Jola, Adudu, dan Prop yang sedang disandra. Boboiboy tidak mau memberikan Ochobot ke pasukan Tengkotak. Boboiboy lalu teleport ke pasukan Tengkotak. Setelah berteleportasi, Feng membuat bayangan yang menghubungkan dengan kekuatan teleportasi Ochobot. Lalu Boboiboy mencoba menahan Borara dengan golem kristal, dan Borara memerintahkan Gaganas untuk menangkap mereka. Tetapi Yaya menahan dengan kekuatan gravitasinya. Saat proses teleportasi Ochobot hampir berhasil, tiba-tiba Ochobot ditembak oleh Kikita dari jarak jauh. Lalu Ochobot ditangkap dan kekuatan teleportasinya diambil oleh Borara. Kemudian Ochobot dilempar oleh Borara, lalu Boboiboy mencoba menolong Ochobot tapi dihalangi oleh Borara. Boboiboy marah mengeluarkan kekuatan apinya, tetapi kekuatan api milik Boboiboy tidak mempan karena Borara berhasil menteleportasi baju perangnya. Teman-teman Boboiboy pun diserang oleh Gaganas. Lalu Boboiboy bertarung dengan Borara dengan menggunakan kekuatan airnya. Tetapi akhirnya Boboiboy pun kalah dan Ochobot pun hancur diserang oleh Borara dengan kekuatan lubang hitamnya. Tiba-tiba Ochobot memberikan sisa kekuatannya untuk Boboiboy dan teman-temannya, dan Boboiboy pun membalas dengan kekuatan yang baru. Teman-teman Boboiboy pun berhasil membalas dengan kekuatan yang sudah di-upgrade, dan akhirnya pasukan Tengkotak pun kalah. Borara mencoba kabur dengan berteleportasi ke pesawatnya, tetapi teleportasinya malah balik lagi ke tempat asal. Ternyata ini ulah Adudu dan Papa Jola. Boboiboy pun sekali lagi menghajar Borara dengan berpecah menjadi 7, dan akhirnya Borara pun kalah. Boboiboy pun menghampiri Ochobot dan ternyata Ochobot masih hidup. Itu karena berkat Klam Kabot yang memberikan sisa tenaganya kepada Ochobot. Dan teman-teman Boboiboy pun selfie bersama. Tamat. Di akhir skin kita diperlihatkan Chichiko ternyata sebenarnya adalah Komandan Kokochi yang menyamar. Kalau ada yang belum tahu siapa Komandan Kokochi ini, dia merupakan Komandan Tapops yang akan muncul di Boboiboy Movie 2. Film disambut dengan Boboiboy dan Gopa yang sedang meletakkan telur, sebuah makhluk yang digantikan dengan Power Spera. Tetapi karena Gopa sedang kelaparan, dengan bodohnya Gopa mengambil telur makhluk itu. Dan secara tidak sengaja telur itu jatuh dan menetas menjadi bayi makhluk itu. Bayi itu pun menangis dan membangunkan ibunya. Makhluk itu pun mengejar Boboiboy dan Gopa. Boboiboy dan Gopa terjatuh dan akhirnya Boboiboy mengeluarkan kekuatan elementalnya.
Dari kejauhan terlihat Adudu sedang memantau pergerakan Boboiboy, dan Boboiboy pun berhasil terbebas dari kejaran makhluk tadi. Boboiboy dan Goppa bersembunyi di gua. Tiba-tiba bayi dari makhluk itu menyerang Goppa, dan akhirnya Goppa diserang ibunya. Secara tidak sadar, Power Spera tadi ternyata diambil oleh Adudu. Boboiboy pun mengejar mereka, dan Goppa dibantu oleh Yaya. Lalu Adudu pun dihajar oleh teman-teman Boboiboy, dan teman-teman Boboiboy pun mengambil Power Speranya. Scan berpindah pada kelompok penambang kristal. Mereka tidak sengaja menemukan Retaka, yaitu penguasa elementa yang melegenda. Adegan flashback pada 100 tahun lalu, di mana Retaka dan Hangkasa sedang bertarung. Hangkasa berniat membukukan Retaka di sebuah asteroid, dan akhirnya Retaka pun tersegel di asteroid itu, dan kekuatan elementanya terserap ke dalam robot, yaitu Ochobot. Hangkasa terpental jauh di luar angkasa, dan Ochobot pun terpisah dengannya. Scan berpindah ke pesawat luar angkasa, di mana teman-teman Boboiboy melaporkan misinya pada Laksamana Tarung dan Komandan Kokochi, bahwa mereka berhasil menyelamatkan Power Spera yang bernama Egabot, dan akhirnya mereka pun diberi izin untuk pulang ke bumi. Setelah itu, Scan berpindah pada Retaka yang berhasil bebas dan menyerang para penambang. Mereka terkejut bahwa sebenarnya Retaka adalah pemilik sebenarnya dari kekuatan elementa. Sang pemimpin penambang berkata, di galaksi ini hanya Boboiboy lah yang mempunyai kekuatan elementa. Retaka pun penasaran dengan Boboiboy dan teman-temannya. Kemudian teman-teman Boboiboy pun pulang ke bumi dan bertemu keluarga mereka. Ternyata Papa Jola mempunyai putri yang bernama Pipi Jola, sementara Feng mengkhawatirkan keadaan Power Spera. Tetapi Boboiboy membujuk Feng agar bersantai dulu. Feng diberi makan oleh Tok Aba. Lalu tiba-tiba di pesawat luar angkasa kebenaran, Adudu menerobos masuk dan mencoba mengambil Egabot, tetapi dihalangi oleh Papa dan Pipi Jola. Lalu Adudu pun berhasil dikalahkan. Keesokan harinya teman-teman Boboiboy dihubungi oleh komandan. Dia berkata bahwa stasiun Tapop telah diserang. Lalu komandan memberikan misi pada Boboiboy untuk pergi ke planet Quabak. Tetapi Boboiboy malah pergi ke stasiun Tapop. Saat sampai di stasiun Tapop, stasiun itu sudah hancur, dan komandan dan Laksamana pun sudah dikalahkan. Boboiboy pergi membantu mereka dan bertemu dengan Retaka, sang penguasa elementa. Pertarungan pun dimulai. Boboiboy kewalahan melawan Retaka dan akhirnya kalah. Retaka berkata berpecah membuat kuasa lemah. Boboiboy terkejut karena Retaka langsung mengambil semua kekuatan elementanya. Boboiboy berusaha menyelamatkan Feng, Yaya, dan Ying, tapi dicegah oleh Ochobot karena teleportasinya sudah siap. Pesawat luar angkasa kebenaran mengalami kecelakaan. Boboiboy berusaha mencari informasi tentang Hangkasa, tetapi Goppa menyuruh Boboiboy untuk cepat, sementara Papa Jola malah mengambil makanan. Lalu Boboiboy menyelamatkan Papa Jola dengan mengubah danau racun itu menjadi es. Setelah menelusuri hutan, mereka bertemu dengan monster hutan yang bernama Kangkong. Monster ini akan melambat jika di depan cahaya, dan akan sangat cepat jika di kegelapan. Lalu Boboiboy diselamatkan oleh kakek tua. Setelah Boboiboy sadar, kakek tua itu mengungkapkan bahwa dia adalah Hangkasa. Dia berkata Retaka adalah muridnya yang haus akan kekuatan. Lalu Boboiboy pun dilatih oleh Hangkasa, tetapi Boboiboy melihat Adudu dan Prop sudah dilatih terlebih dahulu oleh Hangkasa. Ternyata Adudu kehilangan ingatannya saat kecelakaan pesawat tadi. Dia hanya ingat istrinya Ayuyu yang ditangkap penambang. Lalu Scan berpindah pada Retaka yang berusaha memulihkan kekuatannya dengan cara menaklukkan planet-planet. Dia menyerap energi dari planet tersebut. Pasukan Tapops berusaha pergi ke lokasi Boboiboy.
Lalu Boboiboy pun memulai pelatihannya. Misi pertamanya yaitu dia harus menembak buah di pohon bakbak, yang ternyata pohon tersebut bergerak. Boboiboy berubah menjadi Boboiboy es lalu menembak pohon tersebut. Misi kedua yaitu mereka harus mencabut rambut Raja Kangkong. Raja Kangkong ini disebut dengan King Kangkong. Sementara itu Retaka mencoba mencari Boboiboy dengan menuju ke planet Rimbaran. Pasukan Tapops mengevakuasi penduduk karena Retaka sudah tiba di planet itu. Feng dan Yaya berusaha menghalau Retaka menyedot energi planet tersebut. Sementara Feng, Yaya, dan Ying diberi armor dari komandan untuk melawan Retaka. Setelah itu, Scan berpindah pada Boboiboy dan Gopa yang sedang termenung karena menganggap pelatihan ini sia-sia saja. Lalu mereka diberitahu oleh angkasa bahwa mereka harus selalu berusaha. Dan akhirnya mereka pun menyadari bahwa mereka semakin lincah. Papa dan Pipi Jola masuk ke rumah Tokwasa atau Hangkasa. Mereka terkejut, ternyata rumahnya penuh dengan teknologi. Ternyata Tokasa atau Hangkasa ini mencoba menipu Boboiboy. Dia berusaha mengambil elemen gempa yang ada pada Boboiboy. Ternyata tujuannya untuk menghentikan Retaka dengan menyegel kembali Retaka di dalam kristalnya. Ternyata Retaka sudah menyandra teman-teman Boboiboy. Jika ingin teman-temannya selamat, Boboiboy harus ke bumi. Lalu Hangkasa pergi ke bumi dengan menggunakan Ochobot dan berniat melawan Retaka. Hangkasa pun bertemu dengan Retaka dan mereka pun mulai bertarung. Hangkasa mengaktifkan Crystal Bot dan di saat Hangkasa kalah, Boboiboy membantunya dan pertarungan pun dimulai. Adudu, Papa, dan Pipi Jola mencoba menyelamatkan Feng, Yaya, dan Ying. Tetapi Adudu kalah dan Pipi pun dalam bahaya. Kemudian Boboiboy tersudut dan di saat Retaka ingin menghabisinya dengan palu, tetapi dihalangi oleh Hangkasa. Kemudian Retaka menyerap kekuatan Hangkasa sebelum menghabisi Boboiboy. Retaka mengingatkan lagi pada Boboiboy bahwa berpecah membuat kuasa elemental lemah. Seperti mendapat petunjuk, lalu Boboiboy pun berpecah menjadi dua, yaitu Boboiboy api dan es. Tapi Boboiboy bergabung atau fusion menjadi satu, yaitu Boboiboy Frostfire. Kemudian Papa Jola mengambil alih Egabot, lalu mengubahnya menjadi Papayam dan berhasil mengalahkan para penambang dengan bau busuk dari telur. Kemudian Gopa menyerap kekuatan kristal Retaka dengan tetapi Retaka berhasil melawan dengan wujud Retaka Voltra. Setelah itu teman-teman Boboiboy berhasil membantu Boboiboy karena sudah dibebaskan oleh Papa Jola. Boboiboy kembali fusion dengan gempa dan es menjadi Boboiboy Gletser. Lalu Retaka menghancurkan bendungan, tetapi berhasil dicegah oleh Boboiboy dengan golem es. Lalu Boboiboy pun menggabungkan Boboiboy petir dengan solar dan menjadi Boboiboy Supra. Dan Boboiboy menyerang Retaka sampai keluar angkasa. Boboiboy pun pingsan dan akhirnya sadar kembali di rumah sakit angkasa. Hangkasa berpesan pada Boboiboy harus menggunakan 7 kekuatan elemental untuk kebaikan. Tamat. Di akhir skin kita diperlihatkan Amato yang ternyata adalah ayahnya Boboiboy. Alasan Amato tidak membantu Boboiboy karena Boboiboy harus mandiri, karena dia akan mendapat misi yang sangat penting. Kemungkinan Amato akan muncul di Boboiboy Movie 3. Sekian video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.